pengujian satu hipotesis dan sampel, serta pengujian dua hipotesis dan sampel. Pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam ekonomi dan bisnis adalah prosedur statistik formal yang digunakan untuk membuat keputusan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Secara sederhana, ini adalah cara untuk menentukan apakah suatu asumsi atau klaim hipotesis mengenai suatu fenomena ekonomi dan bisnis dapat didukung oleh bukti empiris atau data. Selanjutnya, mengapa topik ini relevan dan sering digunakan? Topik pengujian hipotesis sangat relevan dalam analisis bisnis karena memungkinkan perusahaan untuk yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. Alih-alih mengandalkan intuisi atau asumsi lama, pengujian hipotesis menyediakan kerangka kerja formal untuk menguji apakah suatu perubahan, kebijakan, atau strategi benar-benar memiliki efek yang signifikan. Seorang manajer pemasaran tidak hanya berpikir bahwa kampanye iklan baru mereka lebih baik, tetapi mereka menguji hipotesis tingkat konversi sama tingkat konversi iklan baru lebih tinggi menggunakan A/B testing untuk mendapatkan bukti statistik. Yang kedua, validasi model ekonomi dan bisnis. Dalam ekonomi, hipotesis digunakan untuk menguji berbagai teori, misalnya menguji apakah inflasi memang dipengaruhi oleh uang yang beredar. Dalam bisnis, ini digunakan untuk memvalidasi model prediksi atau asumsi biaya. Contohnya, perusahaan dapat menguji hipotesis bahwa hubungan antara harga jual dan permintaan adalah negatif atau sesuai teori ekonomi, yang kemudian menjadi dasar untuk strategi penetapan harga. Yang ketiga, mengontrol kualitas dan resiko. Pengujian hipotesis membantu perusahaan menetapkan dan memverifikasi standar kualitas, meminimalkan kesalahan, dan mengelola resiko. Contohnya, dalam manufaktur, hipotesis 0 adalah bahwa proporsi produk cacat sama dengan atau melebihi 5%. Dengan pengujian, perusahaan dapat menolak dan menyimpulkan bahwa proses mereka berhasil menurunkan tingkat cacat di bawah ambang batas yang dapat diterima. Yang terakhir, yang keempat, yaitu optimasi sumber daya. Dengan cara statistik, membuktikan efektivitas suatu kebijakan atau investasi sebelum dilakukan secara massal. Perusahaan dapat menghindari pemborosan sumber daya untuk inisiatif yang tidak memberikan hasil. Contohnya, sebelum meluncurkan produk baru di seluruh negeri, perusahaan menguji hipotesis penjualannya di satu wilayah kecil terlebih dahulu. Selanjutnya, pengujian hipotesis 1 dan sampel. Pengujian satu hipotesis dan sampel adalah prosedur statistik yang digunakan untuk membandingkan satu parameter populasi seperti rata-rata populasi dengan suatu nilai acuan atau teoritis yang sudah ditetapkan. Hanya dengan menggunakan data dari satu kelompok sampel yang diambil dari populasi tersebut. Konsep dasarnya adalah hipotesis yang diuji, selalu melibatkan perumusan HO atau hipotesis normal dan HA atau hipotesis alternatif mengenai parameter populasi. Yang kedua, sampel yang digunakan hanya untuk satu sampel acak yang dikumpulkan dari populasi yang sedang diselidiki. Data sampel ini digunakan untuk menghitung statistik uji. Selanjutnya, tujuan utamanya yaitu menentukan apakah rata-rata atau proporsi atau varian sampel yang diamati berbeda secara signifikan dari nilai acuan yang diasumsikan pada populasi. Baik, di sini ada contoh pengujian hipotesis 1 dan sampel. Yang pertama itu ada klaim berat bersih produk. Suatu pabrik susu bubuk mengklaim bahwa rata-rata berat bersih setiap kaleng produk mereka adalah 400 gram, populasi 400 gram. Konsumen menduga bahwa rata-ratanya mungkin lebih rendah. Untuk menguji klaim ini, diambil sampel acak, yaitu nilai acuan atau populasi 400 gram, tingkat signifikasi yaitu 0,05 atau 5%. Data sampel
Ukuran sampel atau N 50 kaleng. Sampel besar bisa menggunakan uji Z atau uji T. Rata-rata sampel atau X yaitu 390 gram. Simpangan baku sampel atau S yaitu 50 gram. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Karena kecurigaan adalah lebih rendah, ini akan menjadi uji satu sisi atau arah kiri, yaitu HO atau hipotesis 0, rata-rata berat bersih sama dengan atau lebih besar dari 400 gram. HA atau hipotesis alternatif, yaitu rata-rata berat bersih kurang dari 400 gram atau klaim konsumen. Selanjutnya, langkah kedua dan ketiga yaitu memilih statistik uji dan menghitung nilai uji. Karena N lebih besar dari 30 dan simpangan baku populasi tidak diketahui, kita gunakan statistik uji Z atau T yang akan mendekati Z. Selanjutnya, langkah keempat dan kelima yaitu keputusan dan kesimpulan. Nilai krisis atau ZA untuk uji satu sisi kiri dengan alfa 0,05, nilai krisis dari tabel distribusi Z adalah min 1,645. Kriteria keputusan yaitu tolak HO jika Z hitung lebih kecil dari minus 1,645. Keputusan karena Z hitung sama dengan min 1,41 tidak lebih kecil dari Z kritis, yaitu min 1,645, yaitu min 1,41 berada di daerah penerimaan HO. Kesimpulannya, jika gagal menolak dengan taraf signifikan 5%, tidak ada cukup bukti statistik signifikan dari sampel 50 kaleng untuk mendukung bahwa klaim rata-rata berat bersih produk benar-benar kurang dari 400 gram. Selanjutnya, di sini ada contoh lain, yaitu tingkat respon kampanye pemasaran. Sebuah perusahaan telekomunikasi memiliki target bahwa tingkat respon, tingkat konversi terhadap penawaran upgrade paket bulanan mereka harus mencapai minimal 20% atau 0,20. Tim pemasaran meluncurkan kampanye baru dan ingin mengetahui apakah tingkat respon kampanye baru ini melebihi target yaitu 20% tersebut, sehingga kampanye dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Target acuan atau proporsi populasi klaim yaitu 0,20, tingkat signifikasi alfa yaitu 0,01 atau 1%. Data sampel, ukuran sampel atau N, 400 pelanggan dikirimi penawaran tersebut. Jumlah sukses atau X yaitu 100 pelanggan merespon penawaran tersebut atau melakukan upgrade. Proporsi sampel yaitu di sini ada langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Karena perusahaan ingin membuktikan bahwa tingkat respon lebih dari 20%, ini adalah uji satu sisi atau arah kanan. HO atau hipotesis 0, tingkat respon sama dengan atau kurang dari 20% status quo. HA atau hipotesis alternatif, tingkat respons lebih dari 20% atau klaim yang ingin dibuktikan. Selanjutnya ada langkah kedua dan ketiga, yaitu memilih statistik uji dan menghitung nilai uji. Untuk pengujian proporsi satu sampel dengan asumsi N lebih besar dari 10 dan N 1 min lebih besar dari 10 jika menggunakan uji Z proporsi satu sampel. Selanjutnya ada langkah keempat dan kelima, yaitu keputusan dan kesimpulan. Yang pertama, nilai kritis atau ZA untuk uji satu sisi kanan dengan A sama dengan 0,1. Nilai krisis dari tabel distribusi Z adalah 2,33. Kriteria keputusan yaitu tolak HO jika Z hitung
lebih besar dari 2,33. Keputusan karena Z hitung 2,5 lebih besar dari Z krisis, yaitu 2,33, yaitu 2,5 berada di daerah penolakan HO atau hipotesis. Kesimpulannya, kita menolak HO dengan taraf signifikan 1%. Terdapat cukup bukti statistik untuk menyimpulkan bahwa tingkat respons kampanye pemasaran yang baru secara signifikan lebih besar dari target 20%. Tim pemasaran harus melanjutkan dan meluas kampanye ini. Selanjutnya, ada pengujian hipotesis 2 dan sampel. Pengujian hipotesis 2 sampel adalah prosedur statistik formal yang digunakan untuk menghitung dua parameter populasi yang berbeda seperti dua rata-rata populasi atau dua proporsi populasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari dua kelompok sampel yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara kedua populasi tersebut. Yang pertama, ada sampel independen. Ini adalah jenis yang paling umum. Kedua sampel diambil dari dua populasi yang berbeda, dan data dalam satu kelompok tidak mempengaruhi atau tidak terhubung dengan data di kelompok lain. Contohnya, membandingkan rata-rata gaji insinyur di perusahaan A dengan rata-rata gaji insinyur di perusahaan B. Uji umumnya yaitu uji T, dua sampel independen. Selanjutnya yang kedua, ada sampel berpasangan. Ini terjadi ketika kedua sampel terkait atau berasal dari unit yang sama yang diukur dua kali atau pengukuran sebelum dan sesudah. Tujuannya adalah menguji perbedaan rata-rata dalam unit yang sama. Contohnya, mengukur tingkat produktivitas kelompok karyawan sebelum dan sesudah menjalankan pelatihan baru. Selanjutnya ada penerapan pengujian dua hipotesis dan sampel dalam ekonomi dan bisnis. Adapun penerapan pengujian dua hipotesis dan sampel dalam ekonomi dan bisnis, yaitu pengujian dua sampel sangat penting untuk yang pertama, evaluasi efektivitas, yaitu menentukan apakah treatment A, misalnya strategi harga baru, lebih baik daripada treatment B atau strategi harga lama. Selanjutnya yang kedua, ada perbandingan grup. Membandingkan kinerja rata-rata penjualan, rata-rata keuntungan antara dua kelompok, misalnya toko di kota A versus toko di kota B. Selanjutnya yang ketiga, ada A per B testing. Ini adalah aplikasi paling umum. Misalnya, menguji apakah proporsi klik atau CTR pada desain website A berbeda dengan desain website B. Selanjutnya, di sini ada contoh pengujian hipotesis 2 dan sampel. Itu adalah efektivitas iklan. Sebuah perusahaan ingin menguji apakah iklan di media sosial atau grup 1 lebih efektivitas menghasilkan penjualan harian dibandingkan iklan di televisi grup B. HO, rata-rata penjualan harian dari media sosial sama dengan rata-rata dari televisi. HA atau rata-rata penjualan harian dari media sosial lebih besar dari rata-rata televisi. Dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus uji T, dua sampel independen, analisis akan mendapatkan nilai terhitung. Jika terhitung jatuh di wilayah penolakan, misalnya jatuh di atas nilai krisis, maka HO akan ditolak dan perusahaan dapat menyimpulkan secara statistik bahwa terdapat bukti yang signifikan bahwa iklan di media sosial menghasilkan rata-rata penjualan harian yang lebih tinggi daripada iklan di televisi. Selanjutnya, di sini ada contoh lain, tingkat klik iklan digital atau CTR. Sebuah perusahaan e-commerce menguji dua versi iklan digital Adecopy untuk melihat mana yang menghasilkan tingkat klik iklan digital atau CTR yang lebih tinggi. Mereka menjalankan iklan A, grup 1, dan iklan B, grup 2, pada audiens yang sama secara acak, yaitu parameter yang diuji adalah proporsi klik. Tujuannya menentukan apakah iklan B secara signifikan lebih baik daripada iklan A. Tingkat signifikasi yaitu 0,05. Data sampel atau sampel independen
bisa dilihat pada tabel di sini. Selanjutnya, ada perumusan hipotesis. Keputusan berdasarkan hasil analisis setelah menghitung statistik uji Z. Hitung uji Z dua proporsi. Jika V value yang dihasilkan sangat kecil, misalnya 0,005, dan P value lebih kecil, yaitu 0,05, maka kita menolak HO. Kesimpulannya, terdapat bukti statistik yang signifikan untuk menyimpulkan bahwa iklan B menghasilkan CTR yang lebih tinggi dibandingkan iklan A. Perusahaan harus menghentikan iklan A dan melanjutkan iklan B. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari pengujian satu hipotesis dan sampel serta pengujian dua hipotesis dan sampel adalah keduanya memiliki prosedur yang merupakan alat statistik esensial yang digunakan untuk membuat keputusan berbasis bukti atau data mengenai parameter populasi. Perbedaan utama terletak pada jumlah kelompok yang dianalisis dan tujuan perbandingan, yaitu ada pengujian satu sampel. Tujuan utamanya yaitu menentukan apakah rata-rata atau proporsi satu populasi berbeda secara signifikan dari nilai acuan atau target yang sudah ditetapkan. Fokus hipotesis yaitu membandingkan parameter populasi dengan nilai tunggal. Contohnya, apakah rata-rata waktu layanan baru atau populasi sama dengan target 10 menit, yaitu nilai acuan. Selanjutnya ada pengujian dua sampel, yaitu tujuan utamanya menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara parameter dari dua populasi yang berbeda. Fokus hipotesis yaitu membandingkan perbedaan antara dua parameter dengan mengklaim bahwa perbedaan adalah nol. Jenisnya yaitu independen, membandingkan dua kelompok yang tidak berhubungan, misalkan kinerja iklan A versus iklan B. Berpasangan yaitu membandingkan satu kelompok yang sama pada dua waktu berbeda, misalnya skor karyawan sebelum dan sesudah pelatihan. Dan yang terakhir, kesimpulan secara menyeluruh mengenai materi ini yaitu kedua metode ini memiliki peran krusial dalam menganalisis bisnis dan ekonomi karena menghilangkan subjektivitas. Karena mereka menggantikan dugaan atau intuisi dengan bukti statistik yang teratur dan terukur. Yang kedua, mendasari A per B testing, yaitu pengujian dua sampel adalah kerangka kerja statistik di balik A per B testing dan evaluasi efektivitas program. Selanjutnya yang terakhir ada memberikan validas atau keputusan untuk menolak HO jika P value lebih kecil dari A atau alpha. Memberikan justifikasi kuat bahwa efek atau perbedaan yang diamati adalah nyata dan bukan hanya kebetulan. Kemungkinan perusahaan untuk mengambil tindakan dengan yakin yang tinggi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi ini dapat diterima dan dapat digunakan secara baik. Sekian, terima kasih.